Eh, Selamat malam Bu Wina, apa kabar? Bu Wina, kita mau testimoni Bu Ya, Wina. selamat malam. Ya, teman-teman, Ibu Wina ini menarik. Ibu Wina ini kan istri dari seorang pendeta, jadi istri pendeta ya. Jadi Ibu Wina ini menarik sekali. Dia ini kenal tentang produk Atomi gara-gara suaminya kena kanker ya. Jadi ceritanya, rupanya Ibu Wina, bagaimana ceritanya kok bisa kenal Ciaping? Karena ini terus terang, Ibu Wina ini adalah orang dari Ciaping, Ciaping atau Cijosephine. Ceritanya bagaimana itu Ibu Josephine, mau bicara nggak Ibu Josephine? Atau langsung ke Bu Wina? Langsung aja Bu Wina. Oh oke, Bu Wina ceritanya gimana? Awal mulanya sampai kemudian Ibu tahu hemohim ketika suami Ibu kena kanker paru stadium berapa Bu, boleh ditanya? Stadium 4. Stadium 4 ya, oke. Kemudian ukuran tumornya berapa kali berapa? Ukuran tumornya waktu CT scan pertama divonis kanker paru-paru itu 7 kali 6 cm. Oke, tapi kalau boleh Paru Ibu kanan. datanya Ibu bisa itu ya, bisa kasih kami belum? Kasih keluarkan. Kalau enggak nanti japri ke saya aja ya, yang untuk foto dari. Ya, boleh. Boleh. Oke, teman-teman, ini kebetulan Ibu Wina hadir. Beliau akan bercerita awal pertemuannya dengan Hemohim. Kemudian beliau akan bercerita bagaimana perjuangan beliau untuk bisa membeli Hemohim agar suaminya boleh konsumsi. Ini perjuangan seorang ibu pendeta yang luar biasa. Saya dengar ceritanya. Beliau ini kalau ngantar suaminya pergi ke... Kenapa, Bing? Jangan ganggu, Bing. Saya mau cerita dulu boleh? Oke. Boleh. Supaya jelas. Ya, Oke, jadi begini teman-teman. Pada suatu hari, saya lupa ya tanggalnya, waktu itu saya mengikuti acara Zoom dari Gereja Advent. Saya bergereja di Cirebon karena saya domisili di Cirebon. Nah, pada saat itu, pendeta yang bertugas di Cirebon itu, Pak Hari Susanto, menceritakan beliau baru saja pulang dari Bandung. Kepentingannya membesuk Bapak Pendeta Hari Sagala, suami dari Ibu Wina. Nah, terus beliau, Pak Pendeta Hari Sagala ini menceritakan Pak Hari Sagala ini sedang sakit, jadi dibesuk. Nah, terus setelah acara selesai, acara Zoom, saya langsung menghubungin Pak Pendeta Hari Susanto karena saya mengenal Bapak Pendeta Hari Sagala, suami dari Ibu Wina ini. Saya tanya, sakit apa sampai harus dibesuk ke Bandung secara khusus? Terus katanya sakitnya parah. Sakitnya itu kanker paru-paru stadium 4. Terus katanya berat badannya itu yang tadinya dari sekitar 80 kilo turun jadi 60 kiloan gitu. Jadi drastis banget, kesehatannya itu menurun. Sekarang katanya masih di rumah sakit. Nah, akhirnya saya memang mempunyai kontak dari Pak Hari Sagala ini. Saya menghubungi beliau, Pak Pendeta Hari Sagala ini, untuk menanyakan bagaimana keadaan yang sesungguhnya gitu loh. Setelah saya mendapatkan info, memang betul. Jadi lagi masih dirawat di rumah sakit, keadaannya kanker stadium 4. Nah, terus akhirnya saya menceritakan kabar baik tentang Hemohim kepada Bapak Pendeta Hari Sagala ini. Saya katakan bahwa dengan Hemohim ini banyak orang-orang yang menderita kanker itu disembuhkan. Apakah Bapak mau mencoba gitu? Cuman saya kasih tahu konsekuensinya. Minum Hemohim ini tidak bisa untuk jangka pendek, harus jangka panjang kalau untuk penderita kanker. Jadi mungkin harus diminum terus. Jadi kalau memang mau mencoba dan mau melanjutkan, saya mau bantu gitu loh. Saya kirim, cobain aja 1 box dulu gitu. Saya kasih tahu begitu ke beliau.
Akhirnya Pak Pendeta mungkin berunding dengan istrinya, saya hubungin lagi, ternyata bersedia, "Oke, saya mau mencoba," katanya begitu. Ya sudah, jadi akhirnya saya kirim hemohimnya, dan yaitu dengan perjuangan Ibu Wina akhirnya bisa sampai sekarang bisa menikmati atau bisa mengkonsumsi hemohim supaya Pak Pendeta ini bisa lebih sehat gitu loh. Oke, itu aja dari saya, Bu Susan. Silakan dilanjut oleh Ibu Wina. Mari Bu Wina, ceritakan selamat bagaimana setelah pertemuan dengan Ibu Ciaping. Ya, baik, selamat malam buat kita semua. Malam. Itu benar sekali yang diceritakan oleh Ibu Aping, dan saya merasa bertemu dengan Ibu Aping, diperkenalkan dengan hemohim, bahkan beliau bukan hanya memperkenalkan, tapi langsung mengirim sama kami satu box sehingga kami bisa langsung, suami saya bisa langsung merasakan khasiatnya hemohim. Itu bagi saya adalah merupakan sebuah mujizat. Karena melalui hemohim ini ternyata membawa kebaikan untuk suami saya. Jadi waktu itu saya ingat pendeta baru saja, suami saya baru keluar dari rumah sakit setelah dirawat 3 minggu. Oleh karena banyak cairan di dalam paru-parunya. Bahkan selama dirawat di rumah sakit itu, dokter sudah bilang sama saya bahwa dan satu-satunya cara suami saya adalah hanya bisa melalui kemoterapi. Jadi dokter bilang sama saya, kalau di kemoterapi secara medis biasanya akan bertahan hanya beberapa bulan. Jadi saya benar-benar syok di situ. Tetapi setelah pulang, memang suami saya dalam keadaan yang sangat lemah, badannya sudah sangat drastis turun dari 86 kilogram menjadi 63 kilogram. Jadi sangat-sangat drastis. Keluar dari rumah sakit memang lemah. Lalu kok setelah itu yang diceritakan oleh Ibu Aping adalah benar bahwa Pendeta Hari, pendetanya Ibu Aping datang ke rumah kami karena kami adalah sahabat dekat. Bermalam di rumah kami melihat keadaan kondisi suami saya, lalu bersaksi di gerejanya supaya didoakan. Lalu Ibu Aping berbaik hati memberikan kabar tentang hemohim dan juga mengirimkan hemohim. Nah, setelah dikonsumsi itu baru mungkin sekitar 3-4 hari, ternyata reaksinya langsung terasa. Waktu itu padahal yaitu yang saya bilang tadi, baru keluar dari rumah sakit dalam keadaan kondisi lemah, tapi setelah 3 hari minum itu langsung merasa segar, bahkan bisa menyetir ke Garut, membawa mobil, menyetir mobil sampai ke Garut, pergi dan pulang. Nah, tidak lama setelah itu suami saya menjalani kemoterapi. Dokter sudah bilang bahwa harus obat kemo yang paling bagus, yaitu cisplatin. Dan efeknya ini adalah sangat berat. Ini akan bisa membuat mual, bisa bikin muntah-muntah, bisa juga dan yang sudah pasti akan merusak ginjal. Jadi dokter setiap kemoterapi dianjurkan untuk memeriksakan darahnya dan memeriksakan ginjalnya. Dan puji Tuhan, selama menjalani kemoterapi, oleh karena dibarengi dengan minum hemohim, efek dari kemoterapi itu tidak terlalu berat. Bahkan selama mengikuti kemoterapi dari siklus ke-1 dan siklus ke-2, suami saya tidak pernah transfusi darah. Lalu selama kemoterapi ginjal diperiksa selalu bagus. Mungkin dokter bingung juga melihat kondisi suami saya. Kulitnya sempat juga menghitam, tapi tidak berapa lama jadi bagus kembali kulitnya, bahkan lebih bagus dari kulit saya, lebih glowing. Lalu rambutnya juga tidak hanya rontok sekali, habis itu nggak rontok lagi, bahkan bertumbuh dengan cepat.
Jadi itu kondisi suami saya, dan bahkan sekarang suami saya kondisinya setelah selesai kemo siklus kedua, orang bilang kalau melihat suami saya seperti orang bukan penyakit kanker dan bukan orang yang dikemo. Karena keadaan suami saya sangat segar, bugar, kulitnya bagus. Seperti itu. Lalu menjadi pergumulan kami adalah ketika harus mengkonsumsi obat ini dalam jangka waktu yang panjang dan jumlah yang banyak, karena sehari harus minum 6 saset. Suami saya adalah seorang pendeta, dan saya tidak bekerja karena saya ingin ikut melayani suami, ingin ikut fokus melayani suami, juga merawat anak-anak saya. Jadi saya memilih tidak bekerja. Tetapi oleh karena kami hanya mengandalkan gaji suami saya, jadi untuk beli hemohim ini cukup berat. Cukup berat karena harus selama 1 bulan harus 3 box hemohim dan juga probiotik. Itu bagi kami adalah sangat berat. Kemudian waktu itu gimana caranya saya akhirnya bisa mengenal Ibu Susan. Saya memberanikan diri untuk menchat Ibu Susan, Ci Susan. Saya bertanya kepada Ci Susan bagaimana caranya, triknya supaya saya bisa menjalankan bisnis Atomi dan bisa berhasil di Atomi. Lalu Ci Susan memberikan semangat kepada saya, motivasi kepada saya. Dan bukan hanya itu yang diberikan oleh Ci Susan, tapi beliau juga menolong saya dengan memberikan donasi 1 box hemohim untuk suami saya. Jadi itu membuat saya semakin semangat dalam menjalani bisnis Atomi ini. Pada awal mulanya kami meminta bantuan kepada kantor tempat suami saya bekerja. Pada awalnya dibantu, tetapi hanya 2 atau 3 bulan dibantu. Habis itu tidak ada lagi bantuan. Karena itu saya bertanya sama Ibu Aping, saya bertanya sama Ci Susan, bagaimana caranya supaya saya bisa menjalani Atomi. Karena motivasi saya adalah yang pertama, saya ingin supaya bisa terus membeli obat untuk suami saya. Karena jujur saya dan anak-anak saya masih sangat membutuhkan suami saya. Jadi dari situ kami terus berkomunikasi dengan Ci Susan dan Ibu Api yang selalu memberikan semangat untuk saya, memberikan motivasi. Yang penting bahwa saya rajin, mau bekerja keras terus, merekrut banyak member. Dan saya dengan pengalaman dengan suami saya memiliki kekuatan untuk memberikan promosi kepada orang. Jadi ada anggota jemaat kami yang menderita kanker kulit. Mereka tahu dari awal bagaimana keadaan suami saya pada saat terburuk pun. Jadi ketika kami rekomendasikan obat ini dan melihat kondisi suami saya yang jauh lebih baik, mereka langsung percaya dan mereka langsung konsumsi. Lalu saya juga mengajak juga teman-teman saya, baik Ibu Pendeta ataupun teman-teman yang lain, supaya mereka juga bisa punya penghasilan tambahan seperti saya. Dan akhirnya banyak juga yang bergabung menjadi member-member di bawah saya. Saya akhirnya semangat dan lumayan bisa dalam sebulan saya 2 atau 3 kali pairing. Dan itu bisa membantu saya untuk membeli obat untuk suami saya. Sampai pada suatu saat, Ci Susan
bilang sama saya, ayo kita ada program supaya bisa naik mastership menjadi sales master. Dan saya tidak ragu untuk mengambil kesempatan itu. Walaupun saya tahu bahwa jaringan di bawah saya belum terlalu banyak seperti yang lain, tetapi saya merasa yakin bahwa ketika saya bergantung pada Tuhan, ketika saya bekerja keras, ketika upline saya, leader-leader saya membantu saya, pasti saya bisa. Jadi saya merasakan pada saat saya mulai berjuang untuk sales master, memang luar biasa campur tangan Tuhan. Karena kalau dilihat dari segi jaringan saya, mungkin sebenarnya belum memenuhi syarat untuk itu. Tetapi ketika awal bulan Juli tanggal 1 sampai 15 itulah saat saya berjuang untuk sales master. Sebelum-sebelumnya saya sudah merencanakan bahwa saya akan menghubungi ini, saya akan melakukan ini. Tetapi Tuhan, sebelum tanggal 1 itu Tuhan memberikan jalan kepada saya. Di situ adalah saat-saat COVID-19 merebak. Dan ternyata sebelum tanggal 1 itu banyak sekali orderan untuk hemohim karena banyak dari anggota gereja kami yang terkena COVID. Jadi saya ingat waktu itu bersama Ibu Aping, kami sibuk sekali. Saya terus menghubungi Ibu Aping karena saya harus meminjam terus hemohim supaya bisa membantu orang-orang yang membutuhkan hemohim. Dan akhirnya tanggal 1 tiba dan saya sudah menabung 600.000 poin. Dan itu menjadi modal yang cukup lumayan untuk saya. Lalu ternyata seiring berjalannya waktu, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 lancar. Setelah itu, tanggal 5 mandek. Saya sempat, aduh bisa nggak ya saya tercapai. Tapi saya terus berdoa, saya terus berjuang, saya terus berusaha menghubungi orang-orang yang bisa saya rekrut, orang-orang yang bisa saya tolong. Ternyata apa yang saya rencanakan tidak terjadi. Banyak yang saya rencanakan semua di luar pemikiran saya. Saya menghubungi si Anu, si ibu yang pernah di kemoterapi saya tawarkan. Selama ini dia memakai hemohim. Ketika saya hubungi, gimana Bu hemohimnya? Ternyata dia sudah dikasih obat dari keluarganya yang lain. Jadi tidak mau lagi mengkonsumsi hemohim. Lalu ada lagi satu keluarga yang biasanya menyumbangkan dalam 1 bulan itu 200.000 poin. Ternyata itu juga tidak. Saya sempat putus asa, tapi saya ingat terus bagaimana motivasi dari Cisusan, juga dari Ibu Aping. Ibu jangan putus asa, terus berjuang, yang penting kita bekerja keras terus, pasti kita berhasil. Dan saya berusaha terus, puji Tuhan, akhirnya saya tidak menyangka, akhirnya saya bisa berhasil dengan pertolongan orang-orang yang luar biasa yang dikirim Tuhan untuk menolong saya. Yang pertama adalah Ibu Aping, yang kedua adalah Cisusan, lalu ada juga Ibu Lani Rimba, dan juga Ibu Jenli, yang sangat luar biasa mendukung saya, menolong saya, sehingga akhirnya saya bisa mencapai sales master. Jadi, motivasi dari saya untuk orang-orang yang baru bergabung di Atomi, yang ingin berhasil, jangan khawatir, ketika kita bekerja keras, ketika kita berserah dan bergantung kepada Tuhan, dan ketika kita bisa bersosial dengan baik, berkomunikasi yang baik dengan para leader kita, dengan para member kita, maka kita akan mencapai keberhasilan. Dan saya sangat berterima kasih karena Atomi ini bagi saya sungguh luar biasa. Bukan hanya menyediakan obat
yang hemohim yang bisa memberikan pemulihan kepada suami saya, tetapi juga bisa memberikan jalan bagi saya untuk mendapatkan tambahan penghasilan untuk membantu membeli obatnya. Dan luar biasanya saya kemarin bersyukur bisa mencapai sales master karena sesungguhnya kemarin itu mungkin saya merasa itu adalah keadaan finansial kami yang terburuk. Selama ini kami ya kadang-kadang terseok-seok, tapi selalu ada berkat Tuhan. Tetapi ketika saya mencapai sales master kemarin dan ada yang bisa saya dapat ketika mencapai sales master, itu sangat luar biasa membantu kami. Dan mungkin saya sekarang pun saya masih harus berjuang karena mungkin belum terlalu bagus jaringan saya, tapi saya akan tetap berjuang supaya bisa mencapai lagi ke tingkat yang lebih baik, karena saya tetap membutuhkan hemohim untuk suami saya, dan saya juga motivasi saya adalah saya ingin bisa menjadi berkat juga untuk banyak orang, karena suami saya kebetulan adalah seorang yang sangat menyukai untuk menolong orang, karena dulu hidupnya adalah penuh dengan penderitaan dan perjuangan. Jadi beliau adalah seseorang yang suka menolong orang, dan saya ingin bisa memenuhi kebahagiaannya, keinginannya untuk menolong orang. Karena itu saya akan terus berjuang di Atomi ini supaya bisa semakin berhasil seperti Ibu Lani, seperti Ibu Aping, dan juga seperti Ci Susan. Amin. Teman-teman, kita akan melihat bagaimana perjuangan seorang istri pendeta untuk dia sukses. Tapi yang menarik, saya dapat laporan ketika ibu ini kalau ke pasar, ya, saya dengar cerita ibu Ina kalau ke pasar mestinya cepat pulang gara-gara nawarin Atomi ke orang teman-temannya. Jadi rupanya suaminya bingung, ini kenapa Ibu Ina belum pulang-pulang ya, Bu Ina? Karena Ibu Ina sibuk ngajak orang tentang Atomi, bener ya? Atau pergi antar suami ke rumah sakit, ternyata ternyata Ibu hilang ya. Ibu pergilah cari orang-orang di situ ya, untuk kemudian menceritakan Atomi ya. Saya dengarnya gitu ya. Iya, boleh Ibu cerita sedikit bagaimana Ibu nggak pakai malu ya, bagaimana Ibu berjuang ya. Aduh, putus-putus, Ci. Suaranya, sorry, maaf. Mungkin Oh, tadi putus-putus ya saya ya. Saya putus-putus. Atau data saya mungkin yang kurang bagus. Jadi maksud saya gini, Bu, saya lihat Ibu ini kan seorang pejuang. Demi sayangnya Ibu sama suami, Ibu kan kemudian ingin sekali untuk sukses di Atomi kan. Jadi Ibu otomatis berjuang. Jadi saya dengar cerita, Ibu kalau ke pasar nggak cepet-cepet pulang. Ternyata Ibu sibuk untuk tidak Atomi ke orang-orang. Iya, kemudian kalau Ibu ke rumah sakit, iya, ngantar Bapak kemo, Ibu juga ternyata hilang. Ibu sibuk-sibuk cerita Atomi kepada dokternya juga ya. Saya dengarnya gitu ya. Iya, betul, Ci Susan. Jadi setiap kesempatan saya gunakan untuk menceritakan tentang hemohim ini. Jadi ketika saya ke pasar atau ke warung dekat rumah saya cerita. Lalu ketika suami saya kemoterapi, kan selalu pasti ada pasien yang lain. Saya pasti akan berusaha untuk ngobrol dengan mereka, saya beritahukan tentang hemohim, bagaimana pengalaman suami saya, dan saya juga memberikan semangat dan motivasi kepada mereka. Bahkan saat kami memperbaiki, ada langganan kami untuk memperbaiki laptop, saya usahakan untuk cerita, dan ternyata dari cerita kami itu, tantenya mengalami kanker payudara. Ketika kami cerita dan mereka memang karena sudah langganan melihat kondisi juga suami saya dari awal, jadi mereka juga langsung percaya dan mengkonsumsi hemohim. Luar biasa. Bu, kalau ngomong-ngomong, Bapak ada di situ nggak, Bu? Ada. Boleh nggak, Bu, say halo aja? Boleh.
Pak Pendeta. Pak Pendeta boleh sih halo buat kami Pak Pendeta, pingin lihat yang tadinya kurus banget, gimana sekarang Pak Pendeta? Apa kabar? Wow, Pak Pendetanya udah ganteng teman-teman. Kita lihat Aduh, bagaimana. selamat malam semuanya, Mati. Keren ya, Pak Pendeta udah jadi ganteng. Karena beliau rajin minum hemohim jadi menjadi muda lagi ya. Pak Pendeta, Kameranya dibuka Pak Pendeta. Pak Pendeta. Pak Pendeta su hilang ini. Halo Pak Pendeta. Tapi sempat lihat ganteng Bapak Pendetanya. Iya ya, keren. Sehat. Oke, teman-teman kita lihat bagaimana orang yang sudah tepar, udah jatuh sakit, sepertinya dokter bilang hopeless, bahkan kalau di kemo malah cepat pulang, oleh anugerah Tuhan, Pak Pendeta sudah bisa sehat lagi. Bahkan kalau boleh tanya Pak Pendeta ini sudah pelayanan ya Pak Pendeta? Sudah masih bisa pelayanan lagi kan? Pak Pendeta sudah hilang ini. Halo teman-teman, jadi kita bisa melihat rupanya cinta akan keluarga ini merupakan satu hal yang kita lihat kata kuncinya. Ketika Bapak Ibu mengasihi atau sayang sama keluarga, kekuatan ini yang membuat kita bangkit untuk bertahan, untuk sukses di Atomic. Itu pun yang saya alami. Jadi kalau Bapak Ibu merasa sayang sama keluarga tapi tidak mau berusaha, menurut saya kita harus buktikan dengan cinta bahwa kita sayang keluarga kita pingin keluarga kita bahagia, kita pingin agar keluarga kita pun ditolong. Dan kebutuhan dari keluarga Pak Pendeta ini adalah hemohim, salah satu yang harus dia minum 1 bulan 3 dus besar. Jadi teman-teman jangan lupa ya bahwa kisah tadi semoga menginspirasi teman-teman. Saya sendiri merasa saya ingin menangis melihat perjuangan Ibu Wina ya, yang luar biasa. Semoga teman-teman yang belum jadi sales master ketika saya bikin goal setting, saya bilang Bu Wina mau nggak jadi sales master? Bu Wina langsung ambil keputusan dia akan coba dan dia berhasil. Bagi mereka yang pingin jadi sales master dan pingin masuk di grup sales master new untuk kemudian ikut di goal setting periode 16 sampai 31 Oktober supaya kita bantu doa, silakan untuk hubungi timnya ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah testimoni. Kita mau gabung di bagaimana caranya rahasianya supaya sukses seperti teman-teman kita. Yuk kita masuk kepada yaitu sesi selanjutnya.